Kriminal hari ini ada seorang pemuda yang nekat habisi nyawa calon mertuanya sendiri. Juga ada berita tentang seorang komandan tim Badan Intelijen Strategis yang tewas di tangan seorang tukang cukur. Tukang cukur apa John Wick? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti semuanya terangkum dalam Crime Story. Halo Sobat Pipo. Halo Sobat Pipos, berjumpa lagi bersama saya Papa Roko dalam konten yang akan mengulas peristiwa kriminal secara eksklusif dan up to date. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita pertama. Seorang pemuda di Riau nekat menghabisi nyawa calon mertuanya sendiri gara-gara tidak direstui. Ayo, siapa di sini yang korban ditolak oleh mertua? Saatnya balas dendam nih. Pasti heboh. Kronologi bermula saat si pelaku datang ke rumah korban untuk meminta restu agar menjadikan anaknya sebagai istrinya. Namun saat itu si korban menolak untuk menjadikan si tersangka sebagai menantu. Akibat penolakan tersebut terjadilah cekcok antara si tersangka dan korban. Saat itu tersangka ngomong dengan cara, "Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know." Terus si mertua ngomong, "I say you never give you bless until the day I die. Talk love my friend. The answer is no." Pelaku pun sakit hati lalu mengambil sebilah parang dan sembari melukai korban, pelaku pun kembali bernyanyi, "Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too?" Korban pun akhirnya tewas setelah dianiaya oleh si pelaku dengan sebilah parang. Anak korban yang melihat kejadian tersebut histeris berteriak dan meminta tolong kepada warga sekitar. Warga sekitar pun berhasil mengamankan pelaku dan tak berapa lama polisi pun datang untuk mengamankan si tersangka agar tidak dihakimi oleh massa. Kini pelaku pun sudah ditangkap dan diamankan di polsek setempat dan saat ini pelaku sudah diproses hukum lebih lanjut. Jadi buat teman-teman yang pernah ditolak oleh calon mentua, entah itu alasannya Anda pengangguran, Anda tidak good looking, bangkit! Bangkit! Buang semua rasa insecure Anda. Kita pasti bisa. Habisi mereka kembali sambil mendendangkan lagu Why You Gotta Be So Rude. Dikutip dari kompas.com pada Senin 1 November 2021, Babinsa Koramil 10 Kunto Darussalam, Kodim 0313 KPR, Peltu M Sitepu memberikan keterangan. Sitepu membeberkan ente meminta restu agar anak perempuan korban menjadi calon istrinya. Namun korban menolak ente menjadi menantunya. Korban tak merestui hubungan anaknya dengan ente. Setelah itu terjadilah adu mulut antara keduanya. Karena sakit hati, pelaku lantas mengambil sebilah senjata tajam dan melukai wajah dan mulut korban. Korban kemudian menyelamatkan diri dengan bergegas lari ke arah jalur perkebunan dekat rumah korban. Namun pelaku mengejar dan berhasil menangkap korban. Karena naik pitam, pelaku tega menganiaya korban hingga tewas dengan senjata tajam. Anak perempuan korban yang melihat ayahnya terluka berteriak minta tolong kepada warga setempat. Kemudian warga datang dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian lantas mengamankan ente agar tidak dihakimi oleh warga.
Pelaku dibawa ke Polsek Bonai Darussalam dengan barang bukti sebilah senjata tajam. Polsek Bonai Darussalam kemudian melakukan pemeriksaan kepada pelaku. Pelaku kini ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum lebih lanjut. Polda Aceh berhasil menangkap 3 tersangka penembakan yang menewaskan seorang komandan tim Badan Intelijen Strategis Wilayah PD Aceh pada Minggu kemarin. Ketiga tersangka yang berinisial M, F, dan D. M merupakan seorang wira swasta, sedangkan F adalah seorang tukang cukur dan D adalah seorang petani. Ketiga tersangka memiliki tugas masing-masing. Si M bertugas untuk mempertemukan korban dengan 2 orang pelaku. Sedangkan si D yang berprofesi sebagai petani tadi bertugas untuk menyediakan senjata. Sedangkan si F yang berprofesi sebagai tukang cukur tadi bertugas sebagai eksekutor. Jadi kronologinya, M datang dengan korban menggunakan mobil si korban. M memberikan kode kepada si F untuk mengeksekusi setelah M turun dari mobil. Setelah M turun dari mobil, F pun langsung melakukan aksinya dengan cara menembak korban dengan senapan laras panjang yang mengenai pintu mobil kanan dan langsung mengenai pinggang korban sebelah kanan hingga tembus pinggang korban sebelah kiri yang menyebabkan korban langsung tewas di tempat. Ketiga tersangka pun lalu mengambil uang senilai 35 juta dari korban. Tak lama polisi pun berhasil menangkap ketiga pelaku dan mereka pun berhasil menyita barang bukti, diantaranya senapan laras panjang juga uang senilai 35 juta tadi dari ketiga tersangka. Sedangkan motif ketiga pelaku saat ini masih diselidiki oleh polisi. Menarik juga ya, seorang tukang cukur bisa mengoperasikan senjata laras panjang dan berhasil membunuh seorang komandan tim Badan Intelijen Strategis. Jangan-jangan tukang cukur tersebut mantan pembunuh bayaran. Mungkin satu angkatan dengan John Wick. Bisa jadi. Kita lihat berita selengkapnya. Dikutip dari Serambi News Indonesia, hal itu diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardi dalam konferensi pers di Mapolda Aceh pada Minggu 31 Oktober. Kejadian penembakan tersebut terjadi tepatnya di Gampok Lokpanah, Kecamatan Sakti, PD pada Kamis 28 Oktober. Ketiga pelaku diketahui berinisial F, M, dan D. F sehari-hari bekerja sebagai tukang cukur, M adalah wira swasta, dan D merupakan seorang petani. Dalam pemeriksaan terungkap penembak sang Kapten Abdul Majid adalah pelaku F. F mengerahkan senjata laras panjang ke arah mobil korban dan menembus pintu sebelah kanan. Peluru kemudian menembus mengenai tubuh hingga korban meninggal dunia. Senjata SS1 VS tersebut didapat F dari D sebagai penyedia senjata. Sementara pelaku M bertugas untuk mengajak Kapten Abdul Majid bertemu dan datang ke lokasi TKP. Menurut penuturan Kombes Pol Winardi, M yang paling mengetahui keseharian korban selama ini. Sehingga M mengajak dan meminta korban agar mau datang ke lokasi yang telah ditunggu oleh 2 pelaku lainnya, yakni D dan F. Ketiga tersangka memiliki kode sebelum mengeksekusi korban. Kode tersebut adalah ketika M turun dari mobil korban. F kemudian melesatkan tembakan ke arah mobil sang kapten. Tim kepolisian dipimpin oleh Kapolres PD AKBP Padli pada Minggu 31 Oktober berhasil meringkus 3 tersangka yang dipastikan komplotan penjahat penembak mati perwira TNI Kapten Abdul Majid. Dia ditangkap sekira pukul 00:20 waktu Indonesia Barat di Desa Tanjung Mali, Kecamatan Sakti PD. Kemudian M ditangkap sekira pukul 6 pagi di Desa Langin Sagu, Kecamatan Bandar Baru, PD Jaya. Tersangka F ditangkap pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat di Jalan Banda Aceh Medan di Kampung Sagu. Dari ketiga tersangka, polisi menyita senjata laras panjang jenis SS1 V2 yang dipakai oleh F untuk menembak Kapten Abdul Majid. Kemudian tim juga menyita uang sebesar 35 juta rupiah milik korban yang diambil oleh ketiga tersangka. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini biar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Juga jangan lupa follow sosial media kami di Facebook, Bipos Online, dan Instagram @banjarmasinpos. Seperti biasa, saya pamit mundur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata.
Sampai ketemu di episode berikutnya, tetap di Crime Story.